Siapakah Ummu Mahzan? Seorang wanita tua, marbot di Masjid Madinah. Dia mau ikut menghafal hadis bersama Bunda Aisyah, dia tak mampu karena sudah ujur. Mau ikut jihad tak boleh karena perempuan. Akhirnya Ummu Mahzan berpikir, apalah amalanku supaya bisa nanti menyelamatkanku di kubur. Kalau bahasa kita, apa yang bisa nolong aku nanti? Kira-kira begitulah Pak. Akhirnya Pak, berpikir. Duduklah dia suatu sore, ba'da asar, di samping Masjid Nabawi. Dia lihat sampah berserakan di mana-mana. Akhirnya dia ambil sapu Pak, dia bersihkan sampah tadi. Bersih. Satu saat Rasulullah sedang duduk-duduk bersama sahabat. Senyum Rasulullah. Kenapa senyum Rasulullah? Ini halaman Masjid Nabawi kok bersih kali. Kalau bahasa kita Pak, nah, siapa yang membersihkannya? Kata Rasulullah. Dijawab oleh para sahabat, seorang nenek tua yang bernama Ummu Mahzan. Singkat cerita Pak, kembali Rasulullah duduk-duduk di teras Masjid Nabawi. Alangkah terkejutnya Rasulullah, sampah berserakan di mana-mana. Rasulullah pun berkata, kemana nenek-nenek yang suka menyapu, membersihkan masjid ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Sadaqallahul azim. Al-Muhtaram wal Mukarram, Ketua FKSMM, guru kita Ustadz Salman SE. Kita doakan sehat Ustadz, panjang umur. Al-Muhtaram wal Mukarram, yaitu Bapak Kades yang istiqomah mendampingi FKSMM. Saya teringat sebuah hadis. Hadisnya muttafaqun alaih. Ada 7 kelompok golongan manusia nanti dapat pertolongan naungan dari Allah saat itu matahari di atas kepala kita. Dari 7 kelompok itu, nomor satunya adalah al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Mungkin termasuk itu Pak Kades, yaitu Pak apa namanya, Sugeng Suheri. Amin amin ya Allah. Al-Mukarram, guru kita yang baru pulang umrah. Ini orang yang baru pulang haji umrah, 40 hari doanya makbul. Jadi ibu-ibu nanti jangan minta foto sama Ustadz Hendro, tapi minta didoakan.
Karena doa orang yang pulang umroh itu selama 40 hari diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami muliakan, yang kami banggakan ini sahabat kita, saudara kita, para YouTuber. Kebetulan YouTube saya, adik saya, keponakan saya, banyak juga lah keluarga saya di Malaysia. Kebetulan adik menikah di sana tahun 96. Jadi banyaklah mereka menyaksikan YouTube dari FKSMM. Kita doakan FKSMM istiqomah eksis dan terus mampu menyiarkan dakwah. Berkumpulnya kita hari ini, insya Allah kembali dikumpulkan Allah di dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Bersalawat kita dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Saya tak akan lama-lama memberikan tausiah, karena nanti saya jam 9 di Menteng 7 membawa mu'alaf dari Kaban Jahe. Jadi kalau saya tinggalkan itu, mereka datang kemari berkunjung karena kami mau pelepasan lahan untuk pembangunan masjid di desa Tangkidi atau Sari Manis, Kabupaten Karo. Dulunya tahun 90, muslimnya 180 kakak. Sekarang 3 desa itu tinggal 25 kakak yang muslim. Sekarang kita lagi pembebasan tanah untuk pembangunan masjid di tanah Karo. Baiklah ayahanda, ibunda, seluruh jamaah rahimakumullah, tema kita hari ini adalah 3 persiapan bekal menghadapi kematian. 3 persiapan bekal menghadapi kematian. Sejauh kita berjalan akan sampai ke batas. Sejauh kita berlayar akan sampai ke pulau. Yang dikagumi, yang dicintai, pada akhirnya pasti akan meninggalkan kita. Yang jauh itu bukanlah pulau, bukanlah samudra yang tak bertepi. Yang jauh itu adalah masa lalu. Karena sedetik masa lalu berlalu, tidak bisa diulang kembali. Yang dekat itu bukanlah anak keluarga kita, tapi yang dekat itu adalah kematian. Karena kita tidak pernah tahu kapan maut, kematian datang menjemput kita. Pangkat terakhir kita adalah pensiun. Gelar terakhir kita adalah ALM. Apa itu Pak? Almarhum. Semua kita pasti ke sana. Ingat ayah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, rusa mati meninggalkan tanduk, manusia mati meninggalkan cerita. Buatlah cerita yang indah, yang terbaik, agar dikenang oleh anak cucu kita. Hari ini dunia nyata, akhirat cerita. Tapi saat kita pulang kepada Allah, akhirat nyata, dunia hanya tinggal cerita. Kendaraan terakhir kita adalah Keranda Airlines. Ya kan Pak? Bukan Alphard. Bapak punya mobil Alphard, yang ngantar Bapak nanti bukan mobil Alphard, tapi Al-Fatihah baru jalan. Rumah terakhir kita adalah kuburan. Kamar terakhir kita adalah liang lahat. Ingat, kain kapan tidak berkantong. Tidak ada yang dibawa pulang kecuali amal ibadah. Apa saja 3 persiapan menghadapi kematian itu? Yang pertama, kita harus punya amal
handalan, amalan utama, amalan yang dawam, amalan yang istiqomah. Sesuai dengan nama masjid kita adalah Masjid Istiqomah. Minta izin, mohon maaf ketinggalan tadi, lupa saya. Yang kami muliakan Ketua BKM. Nanti kalau tak disebut tak cair nanti. Payah pula kan gitu. Ketua BKM Masjid Istiqomah. Subhanallah. Tampan betul-betul. Iya, Masya Allah. Memang betul sesuai dengan profesinya. Dilihat wajahnya dingin. Orang-orang yang masuk surga itu kata Allah adalah orang-orang yang istiqomah. Yang datang subuh ini saya yakin adalah orang-orang yang istiqomah. Fussilat ayat 30. Kita mulai lagi. Kita harus punya amalan yang istiqomah, yang dawam, yang rutin, amalan handalan. Siapa contohnya? Sahabat Rasulullah bernama Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man ini kalau dia sholat malam, tahajud, entah apapun namanya, ayat yang dia baca cuma satu, Pak. Habis surah Al-Fatihah, Qul huwallah. Rakaat pertama, Qul huwallah. Rakaat kedua, Qul huwallah. Rakaat berikutnya, Qul huwallah al-Ikhlas. Akhirnya kabar ini sampai ke telinga Rasulullah. Rasulullah pun bertanya kepada Qatadah, Qatadah, kudengar engkau kalau sholat malam, ayat yang engkau baca hanya satu, yaitu Qul huwallah surah Al-Ikhlas. Rakaat kedua, Qul huwallah. Rakaat ketiga, Qul huwallah. Qatadah menjawab, ya Rasulullah, aku cinta dengan surah ini. Saya ulangi, Pak. Aku cinta dengan surah ini. Rasulullah pun berkata, kau masuk surga dengan yang kau cintai ini. Ingat itu, Pak. Kau yang masuk surga karena yang kau cintai ini. Kalau hadisnya, Pak, hadis riwayat Tirmidzi, almar'u man ahbabta. Kau nanti dikumpulkan Allah bersama orang yang kamu cintai. Ternyata jamaah, nanti di akhirat kita dikumpulkan Allah bersama siapa yang kita cintai, siapa yang kita dukung, siapa yang kita bela, siapa yang kita coplos. Hati-hati, Pak, masalah mencoplos. Tapi saya tidak cerita politik hari ini. Dia. Ternyata Qatadah bin Nu'man masuk surga karena cinta dengan surah Al-Ikhlas. Tapi jangan gara-gara ku sampaikan ini, nanti malam Bapak tahajud, rakaat pertama Qul huwallah, rakaat kedua Qul huwallah, seterusnya ditanya istrinya, kenapa ayah baca Qul huwallah aja? Qatadah bin Nu'man masuk surga gara-gara Qul huwallah. Kita larikan sedikit ke maulid. Karena ini bulan maulid. Seorang sahabat Rasulullah, namanya Pak Sauban bin Busdas. Sauban bin Busdas. Siapa itu? Mantan budak Rasulullah. Salingkan cintanya kepada Rasulullah. Sehari saja dia tidak bertemu dengan Rasulullah. Dia mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Jadi Sauban bin Nu'man tadi, Pak, badannya tegap, kekar, berisi. Tapi satu hari Rasulullah pergi berdakwah berhari-hari. Sauban tidak ikut bersama Rasulullah. Begitu pulang dakwah, terkejut Rasulullah. Badannya dulu yang berisi, tegap, kurus dan pucat. Akhirnya Rasulullah pun bertanya kepadanya. Apa kata Rasulullah? Apakah Anda sakit, wahai sahabatku? Dijawab, tidak wahai Rasulullah. Kalau tidak, kenapa badanmu dulu berisi, kekar sekarang kurus dan pucat? Dijawab sama Sauban. Apa katanya?
Ya Rasulullah, engkau kan tahu aku sangat mencintaimu. Sehari saja aku tidak bertemu denganmu. Aku mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Ini kau tinggal aku berhari-hari berdakwah. Aku tidak bersamamu. Aku tidak bisa melihatmu. Karena itulah aku tidak selera makan dan minum. Badanku menjadi kurus. Akhirnya Pak, Sauban pun menangis sejadi-jadinya. Apa kata dia sambil berkata, Ya Rasulullah, engkau kan kekasih Allah. Engkau kan utusan Allah. Kau pasti masuk surga. Sementara aku hanyalah mantan seorang budak. Belum tentu masuk surga. Kalau kau masuk surga, aku tidak masuk surga. Berarti aku tidak bisa lagi bersama. Menangislah dia sejadi-jadinya Pak. Rasulullah pun berkata, bersabda. Jadi dia, kamu nanti dikumpulkan Allah bersama orang yang kamu cintai. Barulah Sauban diam. Nah, jadi Pak, yang pertama Pak, punya amal handalan. Sahabat yang kedua, yang bernama Bilal bin Rabah. Siapa Bilal Pak? Muadzinnya Rasulullah. Tapi Pak, yang menemukan kalimat azan bukan Bilal bin Rabah. Tapi sahabat Rasulullah bernama Abdullah bin Zaid bin Sa'labah. Siapakah Abdullah bin Zaid bin Sa'labah? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpinya lah yang menjadi syariat azan yang kita kumandangkan tadi. Satu pagi, Abdullah bin Zaid bin Sa'labah mendatangi rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi malam aku bermimpi. Apa yang engkau mimpikan? Aku mendengar kalimat seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah dia kalimat azan, Pak. Kata Rasulullah, Bilal, coba kau azan. Nah, akhirnya Pak, yang mutukan azan Rasulullah, muadzinnya namanya Bilal. Tapi yang dapat ilham itu adalah Abdullah bin Zaid bin Sa'labah. Yang hebatnya Pak, Abdullah bin Zaid bin Sa'labah ini Pak, karena ini masih suasana maulid, kita singgung sedikit maulid. Datanglah anaknya menemuinya. Ayahku, Rasulullah wafat. Meninggal Pak. Mendengar ucapan ini, Abdullah bin Zaid bin Sa'labah, diangkatnya kedua tangannya, ditutupnya wajahnya sekuat-kuatnya, serapat-rapatnya, sembari dia berkata dan berdoa, duhai Allah, tolong kau butakan mataku mulai dari hari ini sampai aku mati, karena aku tidak mau lagi melihat siapapun di dunia ini setelah kekasihmu Muhammad wafat. Doanya diijabah Pak, makbul, buta sampai dia meninggal karena dia tidak mau lagi melihat siapapun di dunia ini setelah Rasulullah meninggal dunia. Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wa Mi'raj, dibawa jalan-jalan oleh malaikat Jibril, diperlihatkan kepadanya surga. Alangkah terkejutnya Rasulullah. Di depan pintu surga ada sandal Bilal, ada selop Bilal. Bilal belum meninggal, Bilal masih di dunia, Bilal belum masuk surga, Bilal masih hidup. Tapi selopnya sudah ada di depan pintu surga. Kalau bahasa kasarnya, Bilal belum masuk surga, selopnya sudah masuk surga. Dalam riwayat lain, jangan salah paham nanti. Ketika Rasulullah sedang berjalan-jalan menikmati surga, dia mendengar suara terompah Bilal. Nah, bayangkan bapaklah dekatnya Rasulullah dengan Bilal itu, sampai suara selopnya pun dia hafal tahu. Pulang dari Isra wa Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan Bilal. Rasul pun bertanya, wahai sahabatku, tadi Isra wa Mi'raj, aku dibawa jalan-jalan oleh malaikat Jibril, diperlihatkan kepadaku surga. Kulihat di depan pintu surga, selopmu ini
sandal yang kau pakai ini ada di surga. Apa amalanmu sehingga engkau belum masuk surga, selutmu sudah ada di surga? Bilal menjawab, apa kata Bilal? Aku sholat 2 rakaat setelah wudu. Sholat apa namanya Pak? Sholat sunnah wudu. Ternyata Bilal masuk surga bukan karena dia istiqomah disiksa ahad. Bukan dia tukang ajannya Rasulullah. Tapi Pak, punya amal handalan istiqomah sholat sunnah wudu. Ada jamaah saya di Perumnas Helvetia, seorang pengacara. Ketika saya sampaikan di subuh pagi, sampai sekarang kata beliau, dia istiqomah melaksanakan sholat sunnah wudu. Jadi Pak, jadi sebelum sholat duha, jangan langsung duha, pemanasan dulu sholat sunnah wudu. Sebelum tahajud, pemanasan dulu 2 rakaat sholat sunnah wudu. Udah jam berapa Pak? 6:30. Gak usah lama-lama. Karena ceramah itu lama atau cepat amplopnya sama. Entahlah karena ada Pak Kades nanti ditambahin, tak tahu. Karena udah lama tak jumpa. Udah Pak. Yang berikutnya, Panglima Jenderal Sudirman. Rupanya ini Pak Wali Allah rupanya. Bukan orang sembarangan. Ini ayahku siapa nih minta izin, tukang pantun, Pak Simin. Sehat ayah? Sehat. Iya, makin muda aja. Iya, mungkin banyak makan formalin kurasa. Iya. Dah ayah, Panglima Jenderal Besar Sudirman. Pak, paru-parunya 1. Lumpuh. Tidak bisa berjalan. Kemana-mana digotong. Tengok dulu filmnya kan Pak. Kalau kami bahasa Tanjung Balai digandah, digotong. Tidak bisa berjalan Pak. Paru-parunya 1. Lumpuh. 3,5 abad dijajah Belanda. 3,5 tahun dijajah Jepang. Sekalipun beliau tidak pernah tertangkap, apalagi tertembak. Padahal lumpuh tak bisa berlari. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, wahai Jenderal Besar Sudirman, apa yang menjadi amalanmu sehingga engkau tidak bisa tertangkap, apalagi tertembak oleh penjajah Belanda dan Jepang? Dia jawab, Pak, saya jaga wudu. Itu zaman dulu kan benar-benar jerigen Pak. Itu ajudan saya bawa kentong. Biar wudu saya tetap terjaga. Ketika azan berkumandang, saya langsung sholat berjamaah. Itu dia Pak, amalannya Pak, wudu dan sholat berjamaah. Terakhir, Ummu Mahzan. Siapakah Ummu Mahzan? Seorang wanita tua, marbot di Masjid Madinah. Dia mau ikut menghafal hadis bersama Bunda Aisyah, dia tak mampu karena sudah ujur. Mau ikut jihad tak boleh karena perempuan. Akhirnya Ummu Mahzan berpikir, apalah amalanku supaya bisa nanti menyelamatkanku di kubur. Kalau bahasa kita, apa yang bisa nolong aku nanti? Kira-kira begitulah Pak. Akhirnya Pak, berpikir. Duduklah dia suatu sore, ba'da asar, di samping Masjid Nabawi. Dia lihat sampah berserakan di mana-mana. Akhirnya dia ambil sapu Pak, dia bersihkan sampah tadi. Bersih. Satu saat Rasulullah sedang duduk-duduk bersama sahabat. Senyum Rasulullah. Kenapa senyum Rasulullah? Ini halaman Masjid Nabawi kok bersih kali. Kalau bahasa kita Pak, siapa yang membersihkannya? Kata Rasulullah. Dijawab oleh para sahabat. Seorang nenek tua yang bernama Ummu Mahzan. Singkat cerita Pak, kembali Rasulullah duduk-duduk di teras Masjid Nabawi. Alangkah terkejutnya Rasulullah. Sampah berserakan di mana-mana. Rasulullah pun berkata, kemana nenek-nenek yang suka menyapu, membersihkan masjid ini?
Sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, kami mohon maaf. Beliau telah meninggal 2 hari yang lalu. Lupa ngabari sama kepadamu, wahai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Di mana makamnya? Antarkan saya." "Di mana kuburnya?" Diantar, Pak. Konon berdoalah Rasulullah di dekat kubur Ummu Mahjan, nenek marbot tadi. Sampai hari kiamat kuburnya terang bercahaya. Jadi kalau kita ingin hebat di mata Allah, kita harus punya amalan andalan yang istiqomah. Istiqomah tiap minggu datang ke pengajian FKSMM. Datang, dimanapun datang Pak. Itu juga amalan. Bukan tanggung Pak. Al-Ahzab ayat 35 Allah berfirman, laki-laki dan perempuan yang berzikir. Zikir itu maknanya ada 2. Ada zikir ma'ani yang kita sebut dengan la ilaha illallah yang. Itu dia Pak dengan lafaz. Ada zikir ma'ani. Ma'ani dan apa? Ma'ani itu Pak dengan perbuatan di mana Quran ditadabbur, ayat disampaikan, hadis dibahas. Seperti duduk kita hari ini. Kata Allah pahalanya ajran azimah. Ajrannya enggak pakai alif lam. Jadi pahalanya unlimited. Tak ternilai, tak terhitung. Bapak, ibu yang datang hari ini pahalanya unlimited. Tengok itu Pak. Maka sering saya sampaikan kepada jamaah saya. Ibu-ibu yang lolita. Apa lolita Bu? Lolos 50 tahun ke atas. Amalan yang paling utama setelah sholat sunnah adalah banyak duduk ke majlis taklim. Duduk di majlis taklim. Kata Rasulullah, apa Pak? Hadis ini disampaikan oleh ketua kita tadi. Man kharaja talabil ilmi fahuwa syahid hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya, udah keluar semua. Ingin menuntut ilmu. Pahalanya, fahuwa, pa artinya maka, huwa artinya dia, syahid, maka dia dapat pahala seperti orang yang syahid. Duduknya Bapak Ibu jamaah disamakan dengan pahala syahid. Kan tanggung itu Pak. Sampai kapan? Hatta yarji. Sampai kita pulang. Jadi supaya pahala syahid itu tak hilang-hilang Pak, jangan kita pulang. BKM siap mendinginkan kami di sini. Kan begitu. Itu bukan tanggung Pak. Satu lagi Pak, motivasi aja nih. Biar enaknya mengaji itu Pak. Saya jamaah saya Pak, kalau udah saya mengaji ibu-ibu rame Pak. Itu ada satu tempat Pak, bisa sampai 70 orang ibu-ibu aja. Saya motivasi terus menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Pak, sebuah hadis yang cukup populer, masyhur, tak jelaskan lagi. Sesaat menuntut ilmu. Bagaimana pahalanya Pak? Lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Kapan kita pernah mampu salat sunnah 1000 rakaat Pak? Tapi duduknya Bapak Ibu hari ini lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Logikanya begini Pak. Salat sunnah hukumnya sunnah. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Mana mungkin lebih besar pahala yang sunnah daripada yang wajib? Pastilah lebih besar pahala yang wajib. Itu dia Pak. Yang kedua, persiapan sebelum mati. Mati kita ini semua Pak. Beberapa bulan yang lalu jamaah saya di Masjid Jami' Pasar 1 Ring Road. Itu kan kalau mau habis ceramah doa datang orang bawa kertas. Minta didoakan. Bagus itu Pak. Ini maunya kita buat begitu ketua. Karena doa orang berjamaah itu pasti diijabah Allah. Apalagi duduk di majlis yang mulia ini. Bawakan, ada anak yang sakit, ada yang tanahnya belum dijual, ada yang ini segala macam, doakan. Iya Pak, betul itu Pak. Saya begitu pulang dari Jawa kemarin, datang emak-emak ke rumah. Nggak kenal saya sama dia. Ini rumah Ustadz Dalimunte, betul. Ustadz Hendro udah sering ke rumah saya. Dah, apa Bunda? Hari itu yang kita doakan tuh Ustadz, laku rupanya rumahku. Aku bilang bukanlah karena doaku itu, aku bilang.
Nggak tahu lah entah doa siapa. Nggak tahu lah aku Ustaz. Pokoknya aku terniat sama Ustaz. Ini ada sedikit rezeki. Nah itu Pak. Bukan tanggung. Doa. Jangankan doanya betul. Salah doa aja pun makbul. Apa buktinya? Ada anak kecil. Malam itu ngaji. Hujan gerimis. Mati lampu. Kelas 2 SD. Begitu sampai ke tempat ustadznya bilang mati lampu loh nak, gerimis. Daripada hujan deras pulanglah kau. Pulanglah dia Pak, dipegangnya lah ikroknya di dadanya. Berlari-larilah anak kecil tadi Pak. Ketakutan karena mau hujan dan gelap. Tiba-tiba di jalan dihadang sama jin. Apa kata jinnya Pak? Jinnya ketawa lah pula. Ha, 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 ha. Hari ini aku pesta makan anak manusia. Karena sudah lama aku tidak makan anak manusia. Anak tadi ketakutan lah Pak. Nggak sampai selutut jin itu dia. Kencing dia basah celananya. Akhirnya teringat dia pesan ustadznya. Kalau ada jin setan baca ayat kursi. Tak hafal dia ayat kursi. Kalau ada jin setan baca surah Al-Falaq. Tak hafal dia Al-Falaq. Baca An-Nas tak hafal dia Pak. Yang dia hafal cuma satu doa. Sambil gemetar, sambil basah celananya dia berdoa. Allahumma barik lana fima. Belum habis doa itu dia baca. Jinnya lari kabur terbirit-birit. Kenapa jinnya takut? Karena jinnya dulu pernah mengaji. Itu doa makan. Jangan-jangan aku mau dimakan sama anak-anak itu. Salah doa pun makbul Pak. Apalagi doanya apa? Makbul. Itu dia Pak. Kejadianlah Pak Haji, istrinya 2, menjelang maghrib berbuka puasa Ramadan, didengarnya di TPRI ceramah. Doa orang berpuasa tidak ditolak Allah. Kan kita ada siapa? Riwayat Tirmizi. Tidak ditolak. Apalagi detik-detik menjelang berbuka begini. Istrinya satu rumah Pak, beda kamar. Masing-masing nonton TV. Kata istri tuanya, rupanya doa orang puasa tidak ditolak Allah. Kalau begitu, berdoalah dia kok. Duhai Allah, rupanya doa orang puasa tidak kau tolak. Kalau begitu, tolong kau matikan istri muda suamiku. Ini zolim ya Allah. Kenapa zolim? Kami berjuang dari nol setelah sukses suamiku nikah lagi. Tolong kau matikan. Tanpa sepengetahuan yang tua di kamar sebelah, yang muda juga berdoa. Duhai Allah, ternyata doa orang berpuasa tidak kau tolak. Tolong kau matikan istri tua suami. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah maha menepati janji. Dua-dua doanya makbul. Begitu azan maghrib, jadi duda Pak Haji. Nah itu dia Pak. Doanya. Aku minumlah dulu Pak ya. Bismillah. Yang kedua, persiapan bekal menghadapi kematian, kita harus punya amal jariyah. Bukan sodakoh jariyah, tapi amal. Makna amal perbuatan. Jariyah yang pahalanya terus mengalir. Walaupun kita sudah meninggal, walaupun kita sudah mati. Orang yang cerdas ayah adalah berhenti napasnya. Maksudnya sudah meninggal dia Pak. Tapi kebaikannya masih disebut anak cucu Adam. Orang yang cerdas adalah berhenti napasnya, tapi amalnya masih mengalir. Itulah Pak. BKM telah cerdas, pengurus, dibangun madrasah Pak. Nah, itu amal Pak. Siapa yang akan mengisi Masjid Istiqomah ini? Siapa lagi Pak? Kalau bukan orang-orang yang dididik dari ilmu agama. Itulah dia madrasah. Jadi Pak, kalau mau berimpak saya bilang, yang perlu pakai AC itu madrasah Pak. Karena dari madrasah lah kita tahu caranya istinja, tahu berudu, hafal doa kunut, hafal doa ini. Dari kapan itu Pak? Dari madrasah. Kami di Ledong sana Pak, taulah kampung Pak. Tapi madrasah di Ledong sana Pak, mohon maaf, mungkin sama dengan Tamatan Sanawiyah di Kota Medan. Ditekan kali itu Pak. Madrasah dulu. Madrasah dulu. Jadi Pak, punya madrasah.
tahu anak tu doa kunut. Setiap anak tu solat, baca doa kunut, dapat pahala yang nyumbang tadi. Dia punya murid, diajarkannya, tak putus-putus pahala itu Pak. Maka saya bilang kepada agnia, cari madrasah, taruh AC. Mana ada madrasah pakai AC Pak? Tak ada Pak. Saya berapa tahun saya mengajar di Safiatul Amaliyah. Mewah kali sekolah. Itu dia. Tak ada Pak madrasah. Itu madrasah saya bangun di Ledong Pak. Kena banjir. Tak di Ledong. Saya sendiri yang buat Pak. Alhamdulillah sekarang udah kita naikkan Pak. Saya bilang sama anak-anak yang sekolah, tak usah dibayar. Dari mana duitnya mualim? Tidak. Selagi mualim dipakai orang ceramah di Medan, aman gurunya. Jadi kalau nggak ceramah aku lagi apa pula? Makanya ketua panggil aku lagi nanti. Kalau supaya aman anakku di Ledong sana. Nyebrang laut lagi Pak. Desa Sungai Rebut. Itu kampung saya. Itu dia Pak. Punya amal jariah Pak. Makanya Nabi Ibrahim berdoa. Asy-Syu'ara 84. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikan kami tutur kata terindah bagi anak cucu setelah kami. Maksudnya apa? Kami sudah meninggal, tak bisa lagi ke masjid, tak bisa lagi baca Quran, tak bisa lagi tahajud, tak bisa lagi Pak berbuat baik. Tapi amal kami terus mengalir. Kan hebat itu Pak. Udah mati awak, amal awak mengalir. Siapa yang tak mati Pak? Tengok, begitu Indonesia merdeka. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Bapak Insinyur Soekarno, masjid apa Pak? Istiqlal. Apa maknanya Pak? Kemerdekaan. Akhirnya dibangunnya Pak. Satu masjid lagi Pak. Di muka Istana Negara, kalau nggak salah di Bogor. Baitur Rahman. Bait artinya apa Pak? Rumah, Rahman kasih sayang. Negara ini tidak bisa dibangun tanpa adanya kasih sayang. Tak cukup. Dibangunnya di Bandung, Masjid Salman. Harus ada orang pintar. Berarti kalau Salman namanya pintar. Jadi tak bisa Pak. Membangun negara ini tidak bisa lepas dari masjid. Nah itu dia Pak. Kita lanjut Pak. Punya amal jariah. Jamaah, ketika cerita tentang sedekah, jangan pikiran kita hanya orang kaya saja yang mampu sedekah. Kalau begitu, tak adillah Allah. Tak adillah Pak. Kita tak mampu sedekah. Kata Rasulullah, hadis riwayat Muslim, ittaqun nar walau bisyikkin tamra. Sedekahmu secuil kurma membebaskanmu dari api neraka. Kalau saya buat Pak gerakan namanya, sedekahmu 1.000 rupiah membebaskanmu dari api neraka. 1.000 rupiah Pak. Bisa kita selamat dari api neraka. Apa yang bisa kita buat? Beberapa tahun yang lalu, rumah tahfiz di Medan ini belum sebanyak ini. Saya diajak jamaah mencari rumah tahfiz. Mau masukkan anaknya ke Johor. Dapatlah sebuah rumah tahfiz. Pak, gratis 10 orang. Yang ingin saya ceritakan, Pak, saya tanya, kok bisa gratis? Waktu itu kan belum banyak Pak. Jadi ini ada yang berimpak ini. Yang lebih dahsyat Ustadz, yang impak di sini, ada tukang ikan yang naik becak barang tuh Pak. Setiap dia lewat, diantar singgahkannya ikan. Kan cerdas itu Pak. Hanya beberapa kilo. Apa katanya? Itu jadi darah daging. Mereka menghafal Quran. Bisa makan semangat karena ikan tadi. Dari setiap anak itu menghafal, beliau dapat pahala. Ternyata sedekah jariah Pak bukan hanya dengan karpet, ambal, sejadah, semen, bukan. Dengan makanan juga bisa menjadi sedekah jariah. Contoh, Bapak kasih saya minum susu. Nanti aku ceramah jam 9 di Menteng bersama mu'alaf. Nanti semangat aku ceramah. Karena susu. Berarti yang ngasih susu itu dapat pahala. Yang ku ceramahi Pak mu'alaf. Nggak dibayar Pak. Jangan Bapak pikir dibayar. Dari keharusan. Kita bina 2 minggu sekali.
Mohon maaf Pak, malah kita yang mengasih bingkisan Pak. Saya bukan orang kaya Pak. Tidak kaya Pak. Malah kita yang ngasih bingkisan sama mereka. Yang penting saya niatkan, mereka jangan murtad lagi. Itu aja. Insya Allah dalam 2 minggu ke depan kita akan peletakan batu pertama. Jadi kalau Bapak berkenan, boleh juga FKSM dibawa ke sana sekali. Sekali ke sana kita Pak. Biar siar dia. Pernah saya buat Pak di Masjid Al-Abrar di Kota Brastagi menyambut tahun baru. Saya undang 10 ustadz ceramah Pak. Saya bawa kori nasional. Dari mana Ustadz Amin duitnya? Nggak tahu saya. Saya telepon korinya. Antum udah kori nasional. Sekali panggung sekian. Sekali-sekali berimpak dulu. Saya bilang. Untuk apa? Muslim Tanah Karo. Biar nampak siar Islam itu. Disambutlah kami pakai drum band Pak. Hidup siar Islam itu. 10 ustadz ceramah Pak. Dari jam 9 pagi sampai sholat zuhur. Dibuat bajar Pak. Biar mereka semangat. Biar Islam itu hidup di Tanah Karo. Di Karo sekarang Pak, perlu kita ketahui Pak, di Kaban Jahe itu udah Islam luar biasa. Karena sudah banyak orang Jawa. Makanya orang Karo marah sama orang Jawa. Kenapa Pak? Mau diganti orang Karo pula. Beras kencur dengan... itu bercanda. Beras tagi, mau beras kencur ya? Itu. Pak, punya amal jariah. Sekelas Utsman bin Affan. Sahabat Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga, Pak. Tapi ketika beliau lewat kuburan, beliau selalu menangis sejadi-jadinya. Bahkan bertanyalah Pak, sahabat-sahabatnya. Kenapa Anda sering menangis kalau lewat kuburan? Anda sudah dijamin masuk surga. Dijawab sama Utsman, aku dijamin masuk surga, tapi tidak dijamin bebas dari siksa kubur. Karena itulah membuat aku selalu menangis. Nah, tengok itu Pak. Yang mudah dijamin aja masuk surga. Siapa itu Utsman bin Affan? Kita tengok sekarang Pak. Wakafnya masih ada sampai hari ini. Beliau sudah wafat Pak. Dijamin masuk surga. Tapi wakafnya sampai hari ini bisa kita saksikan. Sebuah hotel di samping Masjid Nabawi. Itu adalah wakafnya Utsman bin Affan. Ceritanya begini. Nah, saya ceritakan sedikit lah. Tapi udah jam 7 Ustaz. Ya. Satu pagi Rasulullah keliling Baki. Sekitar Masjid Nabawi bersama sahabat. Alangkah terkejutnya Rasulullah. Kenapa? Ketika itu seorang pemilik sumur Yahudi, umat Islam yang beli air kepadanya, airnya dinaikkannya berlipat-lipat. Spontan Nabi bercakap. Kalau bahasa kita kecoplosan. Siapa yang mau booking surga? Dijawab, didengar sama Utsman. Apa maksudmu wahai Rasulullah membooking surga? Kau wakafkan sumur ini kepada umat Madinah, maka kau telah membooking surga. Pulanglah Sayyidina Utsman ke rumahnya berlari-lari, tergesa-gesa. Dia ambilnya uangnya Pak, tanpa dia tawar, dia bayar sumur itu. Konon Pak, kalau dirupiahkan 2004 dinar itu, ketika itu sumur itu adalah sumur termahal di dunia. 5M. Mana ada sumur 5M Pak di Mencirim? Apa kata pemilik sumur? Utsman, yang kujualkan hanya sumur. Tapi karena engkau tidak tawar-menawar lagi, apapun yang ada di sekitar sumur ini menjadi milikmu. Kebun zaitun, kebun kurma. Sekarang kebun itu berkembang, dibelikan, dibangunkan hotel. Rekeningnya dipegang oleh Badan Kementerian Wakaf Saudi Arabia. Uangnya tidak ada yang hilang Pak. Siapa yang kuliah di Mekah dan di Madinah digratiskan dari wakaf Utsman tadi, penghasilan hotel tadi, kebun tadi. Utsman dijamin masuk surga Pak. Wakafnya masih bisa kita saksikan. Kita siapa yang menjamin kita masuk surga? Siapa Pak?
Apa yang udah kita buat agama? Paling lama di sini kita Pak 70 tahun. 70 tahun itu udah lama kali itu Pak. Paling lama. Ingat ayah, milik kita bukan yang kita punya. Ya, milik kita apa yang kita nikmati, bukan yang kita miliki. Paham Bapak itu? Yang kita nikmati bukan yang kita miliki. Ada orang nggak punya mobil Alphard, tiap hari naik mobil Alphard. Siapa itu Pak? Supir pribadi. Kan gitu Pak. Bosnya Pak tak bisa bawa. Nah itulah dia Pak. Ada cerita. Bapak-bapak kena sakit stroke. Umurnya 70 tahun Pak. Duduk di atas kursi roda. Dipanggilnya pembantunya. Iem, sini dulu. Ada Iem sini. Ganti tak usahlah si Iem. Ganti. Tak enak pula nanti. Poniem. Sini dulu, sini. Iya tuan. Coba kau masakkan dulu rendang daging. Dia setruk ini Pak. Udah lama saya nggak makan rendang daging. Pingin. Datang kata pembantunya, maaf tuan. Tuan kan setruk. Makan daging. Naik darah tinggi. Makin pewat lah mulut tuh. Tak bisa. Menangis tadi Pak. Aduh, tak bisa juga. Aduh. Diam dia Pak. Sambil dia menangis. Dah. Bilangnya lagi. Coba kau buatkan dulu kolak pisang. Kebetulan bapaknya orang Tanjung Balai. Suka makan kolak. Ya kan Pak? Tuan, tak bisa. Diabetes tuan kan tinggi. Kolak itu banyak gulanya. Dipotonglah kaki tuan nanti. Aduh, Pak. Apa katanya? Aduh, tak bisa juga. Dikit-dikitkan tangannya, Pak. Dengan payah-payah. Tak bisa, ini tak bisa. Percuma uangku banyak di bank. Katanya. Tak bisa. Udahlah. Terakhirlah ini. Ini bisa ini kan? Apa itu tuan? Makanan orang miskin. Apa itu? Ikan asin goreng kan? Kan makanan. Tak bisa juga lah tuan. Tuan makan ikan asin. Jiun. Apa itu jiun? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? Akhirnya bentar ya tuan. Datanglah pembantunya tadi. Dibawakanlah Pak. Persis seperti muntah kucing. Semua di blender. Itulah yang dimakan. Duitnya banyak ber-MM. Yang dia makan cuma seperti muntah kucing. Eloan gaya awak ni tak ada pantangnya. Cuma satu pantangnya. Pantang talota. Itulah habis. Berarti kan kita yang kayo Pak. Jadi makanya hidup itu hayati, nikmati, jalani. Yang terakhir, bekal persiapan sebelum mati. Berdoa agar diwafatkan Allah husnul khatimah. Husnu artinya baik, khatimah penutup yang baik. Izin. Buat apa kita hidup, sholat, segala macam. Kalau mati kita su'ul khatimah. Tujuan kita cuma satu ayah. Makanya doa kita jangan putus dalam sujud-sujud kita. Duhai Allah, berkahi sisa umurku. Berkah apa artinya Pak? Ziyadatul khair, bertambah baik awak. Udah ujur awak makin senang awak ke masjid. Kan begitu Pak. Makin senang awak mengaji. Apalagi ditunggu Pak. Apalagi ditunggu. Hanya menunggu waktu. Kan begitu Pak. Apalagi Pak doa yang kedua dalam sujud Bapak. Duhai Allah, anugerahkan kepadaku husnul khatimah. Apa doanya Ustaz? Terlalu banyak untuk diungkap. Masing-masing Pak. Mau pakai bahasa Indonesia terserah.
mau pakai bahasa Arab terserah. Allah Maha tahu. Paling tidak, duhai Allah, tutup hidupku nanti dengan husnul kematian yang indah, husnul khatimah. Tapi kata guru kita Ustaz Somad, salah satu doa husnul khatimah yang terbaik adalah itulah doa yang kita sebut dengan doa selamat. Ada 10 macam yang kita minta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam beragama. Kan enak itu Pak. Wa afiatan fil jasad, afiah, sehat awak. Jasad awak pun sehat, batin awak pun sehat. Apa lagi Pak? Wa afiatan fil jasad. Apa lagi sambungannya? Wa ziyadatan fil ilmi, Allah tambah ilmu awak. Kan begitu Pak. Wa barakatan fir rizq, berkah ilmunya. Itu yang paten tuh Pak. Ilmu awak tak perlu tinggi-tinggi Pak, tapi berkah. Siapa bilang orang Amerika hebat? Ternyata orang Indonesia Pak lebih hebat daripada orang Amerika. Tahu Pak? Orang yang pertama kali naik ke bulan siapa namanya? Neil Armstrong. Ternyata dia ditemani sama orang Indonesia. Selamat namanya. Ada selamat di sini. Coba Bapak baca nanti bukunya. Orang yang pertama kali naik ke bulan adalah Neil Armstrong dengan selamat ikut. Siapa bilang orang Indonesia tak hebat? Dengan selamat. Itu dia Pak. Jadi selamatnya hebat juga dia. Inti doanya Pak, taubatan qoblal maut. Apa maksudnya Pak? Sempat taubat sebelum mati. Kan paten itu Pak. Sempat dia. Mohon maaf, seperti Umar bin Khattab. Wa rahmatan indal maut. Rahmat sebelum mati. Apa maksudnya Pak? Ijra'il datang, kita sedang sujud, uduk kita belum batal, kita lagi baca Quran, lagi duduk di majlis taklim seperti ini. Apa enggak nikmat kali itu Pak? Wa maghfiratan ba'dal maut. Maghfirah, keampunan setelah kematian kita. Tengok Ustaz Jepri. Gimana dia kalau mendoa ceramah Pak, luar biasa. Lihat masa lalu. Luar biasa Pak. Apa kata Allah? Al-Baqarah 222, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul. Allah jatuh cinta, sangat jatuh cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Kalau taubat berarti pernah salah. Kita bukan manusia yang sempurna. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Tidak ada yang tidak mati, semua kita mati. Tengok kawan saya menggigit, matinya sepele gara-gara sakit gigi. Makanya hati-hati yang sakit gigi. Beredar SMS, telah meninggal dunia, penyanyi dangdut senior, suaranya serak-serak basah. Diduga kematiannya karena sakit gigi. Kepada pelayat kami mohon agar semua berbaju benang biru. Lagu kedua Pak. Kepada pelayat mohon maaf, jenazah Pak tidak kami semayamkan di rumah, tapi di gubuk bambu. Dan kepada pelayat sekali lagi kami mohon maaf, jenazah tidak kami mandikan karena sudah terlanjur basah. Akhirnya semua mereka berkata sambil terjatuh bangun dan berkata, teganya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.